Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, syukurillah. Semua keluarga besar Hijrah Fest, keluarga besar BI dimanapun berada, semoga senantiasa dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Dalam kesempatan ini banyak kita belajar dari guru-guru tercinta, Ustaz Adi Hidayat, juga Ustaz Abi Makki. Dan giliran saya sebenarnya bukan sebagai guru yang mengajarkan, tapi dalam kesempatan ini saya ajak bersama-sama kita belajar. Karena saya merasa diri sampai titik ini, bahkan sampai besok, bahkan sampai menghadapi kematian, masih dalam proses belajar meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. Sadaqallahul azim. Tidak diragukan lagi kemuliaan akhlak Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum jadi Nabi, Nabi Muhammad sebagai manusia orang yang paling dipercayai oleh Quraisy, bahkan mendapatkan gelar As-Sadiqul Amin, orang yang paling jujur dan amanah. Harta kuffar Quraisy, pengusaha di Quraisy yang memiliki harta dan kekayaan, mereka menyimpan hartanya di bank Muhammad, titipannya di rumah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bank waktu itu, tapi betapa mereka percaya Nabi Muhammad tidak pernah mengkhianati amanah. Sampai Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi, masih ada sebagian dari Quraisy yang tidak mempercayai atau tidak mematuhi dan mengikuti Islam atau mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW. Tidak percaya la ilaha illallah, tetapi mereka percaya Nabi Muhammad adalah orang yang amanah, yang tidak pernah mengkhianati titipan amanahnya. Makanya walaupun Nabi Muhammad menjadi Nabi, masih Quraisy percaya Nabi Muhammad adalah tempat berlindung harta mereka. Sampai datangnya waktu hijrah, berarti 13 tahun sesudah jadi Nabi, Quraisy masih percaya menyimpan hartanya di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah izinkan berhijrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dan dia menyampaikan, ini harta fulan,
ini harta fulan, ini harta fulan. Kembalikan kepada mereka masing-masing. Karena Allah telah mengizinkan aku berhijrah ke kota Madinah. 13 tahun Rasulullah SAW dimusuhi. 13 tahun Rasulullah SAW terancam mau dibunuh. Sebagian sahabatnya sudah dibunuh. Rasulullah SAW diusir dari kampung halamannya. Rasulullah SAW telah menghadapi pertentangan yang sangat luar biasa. Bahkan ada orang Quraisy yang membuang kotoran unta di atas kepala Nabi Muhammad SAW ketika sujud di hadapan Ka'bah. Ini semua tidak ada apa-apanya bagi Rasulullah SAW. Tidak membuat Nabi Muhammad SAW sakit hati dan tidak membuat Nabi Muhammad SAW untuk mengambil kesempatan untuk serangi ekonomi Quraisy, bisa mengambil harta mereka dan dia bisa membalas dendam terhadap perilaku Quraisy. Justru ketika waktu hijrah Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan memerintahkan untuk kembalikan harta Quraisy kepada mereka masing-masing. Saya yakin kalau kita semua memfikirkan ujian yang kita hadapi, apapun ujian yang kita hadapi, tidak usah saya menyuruh Anda membandingkan ujiannya terhadap ujian lain. Bagaimana ujian kita sama ujian orang lain. Bagaimana kesusahan yang kita hadapi, pasti ada orang yang lebih susah. Gimana penyakit yang kita hadapi dan kita rasakan, pasti ada orang yang lebih sakit dan lebih parah kondisi kesehatannya. Tapi saya harap satu hal, apapun musibah yang kita hadapi, bandingkan musibah itu dengan apa yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Ada dua pertanyaan. Kalau Anda bisa menjawab dan pernah terjadi kepadamu hal ini, berarti Anda betul-betul sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, seumur hidupmu sampai hari ini, sampai titik ini, apakah pernah di saat kamu sujud di masjid, musalla, atau di rumah, di atas sajadah, di salat wajib, salat sunnah maupun tahajud, tiba-tiba ada seorang yang kita tidak kenal datang membuang kotoran di atas kepala kita. Pertanyaan saya, pernah enggak terjadi bersama kita seumur hidup walaupun satu kali sampai hari ini? Kalau jawabannya tidak, berarti mohon maaf, kita belum diuji apa-apa. Yang kedua, pernah enggak ada sebuah kejadian pengalaman bagi kita, diusir orang kampung dari kampung halaman kita, sudah tidak diterima di kampung halaman kita, sudah tidak disukai di halaman kita, diusir dari kampung kita, dari rumah kita sendiri. Kira-kira seumur hidupmu sampai hari ini, pernah enggak Anda merasakan tidak bisa pulang kampung karena orang kampungnya sendiri sudah tidak suka lagi sama kita? Bahkan mereka menancam kalau kita kembali, ancamannya akan dibunuh, diusir, dihina, dicaci maki. Rumah kita sendiri kita tidak punya kuasa untuk kita tempati. Kira-kira pernah enggak terjadi hal kepada kita? Saya yakin pasti jawabannya belum pernah. Kalau belum pernah, tidak mungkin bisa merasakannya. Bahkan tidak akan bisa terungkap apa perasaan kita saat kita merasa atau terjadi ada orang mengusir kita dari rumah kita, tempat kelahiran kita, tempat pengalaman atau keluarga besar kita. Rasulullah SAW lahir di kota Makkah. 40 tahun tidak pernah caci maki orang, tidak pernah menzalimi orang, tidak pernah menghina orang, tidak pernah menyakiti perasaan orang. Bahkan orang yang merasa dizalimi, ini belum jadi nabi. Kalau ada orang merasa dizalimi, semuanya mereka berlindung kepada Muhammad, minta tolong supaya bisa mendapatkan solusi dan jalan keluar. Nabi kita Nabi Muhammad SAW diusir dari kampung halamannya, dari tempat dan kota kelahirannya, sampai Rasulullah SAW ketika waktu hijrah mempandangi Makkah,
dengan mata meneteskan air mata, dan dia mengucapkan, laula ma akhrajuni minki lama kharajtu. Kalau bukan mereka mengusir aku dari kota Makkah, saya tidak pernah mau keluar dari kota Makkah. Membayangkannya saja betapa berat perasaan kita. Membayangkannya saja melalui cerita ketika Rasulullah SAW sudah di perbatasan keluar dari kota Makkah dan mengucapkan kalimat itu. Kota Makkah, kota yang paling aku cintai, kata Rasulullah SAW. Tapi penduduk Makkah mengusir aku dari rumahku, dari kotaku, dari tempat kelahiranku. Coba bayangkan bagaimana Rasulullah SAW, dan tidak pernah Rasulullah SAW bisa muncul atau diwahyukan oleh Allah, jangan sedih, jangan khawatir, akan datang kembali ke kota Makkah. Belum ada cerita itu. 40 tahun sebelum jadi Nabi, 13 tahun sesudah jadi Nabi, 53 tahun, begitu luar biasa tantangan Nabi dan perjuangannya di kota Makkah. Habis itu ujung-ujungnya apa? Bukan mendapatkan penghargaan, bukan mendapatkan ucapan terima kasih. Justru yang dia dapat, diusir, dihina, dicaci maki, difitnah, bahkan diancam mau dibunuh. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika membayangkan kejadian itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jujur saja hati belum siap menerima. Bagaimana Nabi Muhammad SAW bisa menerima diusir dari kota sendiri, dari keluarganya sendiri. Bahkan yang mengusir dia bukan orang-orang asing, tapi orang-orang yang sangat-sangat kenal dengan sifat dan kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi inilah menunjukkan kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhijrah 10 tahun di Madinah, masih merindukan kota Makkah. Belum bisa ke Makkah sampai tahun 8 Hijriyah. Coba bayangkan jamaah sekalian, 8 tahun tidak bisa kembali ke kampung halamannya. Alhamdulillah kita setiap tahun mudik bisa kembali ke kampung halaman kita. Kita setiap tahun bisa bertemu dengan keluarga besar. Biarpun dalam kondisi pandemi ini, masih kita bisa video call dengan keluarga kita. Kita bisa memadamkan rasa rindu dengan kita video call, telefon-telefonan dengan keluarga kita, dan bisa kita melihat bergembiraan bersama-sama dengan keluarga kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 8 tahun tidak bisa kembali ke Makkah. Betapa kondisi ketika saya membaca kisah dan cerita ini, membuat jujur saja berat hati ini. Bagaimana Nabi Muhammad SAW kira-kira hatinya? Gimana perasaannya? Bagaimana jiwanya? Ini kampungku, ini kotaku, rumahku. Saya tidak bisa kembali, tidak bisa pulang ke kampung. 8 tahun ketika Allah izinkan Fatah Makkah, kemerdekaan kota Makkah, kebebasan kota Makkah, Rasulullah SAW bisa masuk ke kota Makkah di atas untannya sambil membaca, dan dia ingat ini anugerah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. Ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk kota Makkah, dia tundukkan kepalanya sambil membaca ayat-ayat tadi. Dan Rasulullah SAW meneteskan air mata. Betapa rasa rindu Rasulullah SAW ke kota Makkah. Dan kesempatan Nabi Muhammad menjadi pemimpin kota Makkah.
Nabi Muhammad menjadi pentanggungjawab di kota Makkah. Nabi Muhammad menjadi pemimpin di kota Makkah. Nabi Muhammad menjadi penguasa di kota Makkah. Dia berdiri di atas pintu Ka'bah. Posisi Nabi SAW tinggi. Dan Allah yang meninggikan Nabi Muhammad SAW. Semua kalangan Quraisy berada di bawahnya. Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum. Apa yang kira-kira kalian fikirkan saat ini? Apa yang akan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Mereka menjawab, akhun karim wa ibnu akhin karim. Mu adalah saudara kami dari anak saudara kami. Begitu kata indah dan ucapan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasulullah SAW walaupun dalam kesempatan bisa balas dendam, bisa paling tidak menghukum orang-orang yang selama ini menghina Nabi Muhammad SAW, bahkan mengusir Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata Nabi Muhammad SAW menjawab, idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian, kalian telah dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah balas dendam. Wa kana la yantasiru li nafsi. Tidak pernah marah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika di Madinah ada sekelompok Yahudi datang ingin bertemu dengan Rasulullah dan mereka mengucapkan assalamu alaikum. Assalamu alaikum, bukan assalamu alaikum. Dan sudah jelas arti kata assalamu alaikum. Artinya al-maut bagimu, kematian bagimu wahai Muhammad. Siti Aisyah mendengar ucapan orang Yahudi dan Siti Aisyah sakit hati. Dan dia membalas, wa alaikumussamu wal la'nah. Kalianlah yang mati dan kalian dilaknati oleh Allah. Kata Rasulullah SAW sambil senyum sallallahu alaihi wasallam. Wahai Aisyah, jangan begitu. Tapi cukup berkata, wa'alaikum. Wa'alaikum. Artinya kalau ucapan mereka punya niat baik, kembalilah kepada mereka. Kalau punya niat buruk, kembali pula juga kepada mereka. Tanpa mengucapkan kata kasar, tanpa mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap keluarga besar Hijrah Fest ini kita menwujudkan hijrah akhlak. Hijrah dari akhlak jahiliyah kepada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah imam kita. Nabi Muhammad teladan kita. Nabi Muhammad figur kita. Dan kita semestinya mampu meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada orang berkata, Nabi Muhammad kan sudah mendapatkan langsung dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala dan langsung dididik oleh Allah, makanya begitu layak dan pantas menjadi nabi yang mulia akhlaknya. Dan selalu saya menjawab, sederhana. Kalau kita tidak mampu meniru akhlak Nabi Muhammad secara keseluruhan, paling tidak jaga dua hal. Jujur dan jangan berbohong. Itulah inti daripada kemuliaan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbohong. Walau kana mazihan, walaupun Rasulullah bercanda, tidak pernah berbohong. Ada seorang wanita sudah usia, sudah tua. Dia datang bertemu Rasul, ya Rasulullah, doakan aku menjadi ahli surga. Rasulullah menjawab, tidak ada ahli surga yang masuk surga orang yang sudah tua. Nangis seorang ibu. Berarti saya tidak bisa masuk surga. Dan Rasulullah SAW bercanda. Tapi tujuan bercandaan Rasulullah SAW memang betul. Tidak ada yang sudah tua masuk surga. Karena semuanya akan dikembalikan oleh Allah rata-rata di usia muda menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Salam, seorang Yahudi sebelum dia Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah dan tiba di kota Madinah, Abdullah bin Salam melihat kota Madinah, semua penduduk kota Madinah semuanya menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dengan mengucapkan tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'. Kata Abdullah bin Salam, di waktu itu masih dia Yahudi, dia begitu mempandangi wajah Nabi Muhammad. Kata Abdullah bin Salam, wallahi inna hadzal wajha laysa biwajhi kadzdzab. Ini wajah bukan wajah orang-orang yang dusta atau orang yang berbohong. Terlihat dari penampilannya Nabi Muhammad SAW, bukan orang-orang yang suka berbohong. Jamaah sekalian, inti daripada akhlak Nabi Muhammad SAW adalah jujur dan jangan sekali-kali berbohong. Mohon maaf, kita terlalu gampang berbohong. Sederhana sekali. Pas orang telefon kita, mungkin kita tidak ingin berbicara dengan dia, ada orang lain mengangkat. Di mana mas? Oh, lagi dah ada. Lagi dah ada di rumah. Lagi dah ada di tempat, padahal dia ada di samping HP-nya. Kenapa kita terpaksa untuk berbohong? Walaupun kita berbagai macam alasan, tidak diizinkan untuk berbohong, dan berbohong itu dosa besar, bukan dosa kecil. Hal yang biasa dalam sehari-hari kita. Kita ingin meniru Nabi Muhammad SAW, tapi mohon maaf, dalam rumah tangga kita saja, kita suka berbohong. Bersama anak-anak kita, bersama lingkungan keluarga kita. Bagaimana kita bisa ingin meniru akhlak Nabi Muhammad SAW? Belum lagi yang lebih besar dalam perdagangan, dan juga apalagi dalam memimpin negara atau menjalani sebuah tugas. Kalau hal yang kecil bisa menjadi kebiasaan berbohong, apalagi menjadi hal yang besar. Makanya jamaah sekalian, kalau kita ingin meniru akhlak Nabi Muhammad SAW, obati sifat bohong di dalam diri kita. Obati itu, atasi. Jangan berbohong apapun alasannya dan apapun kejadiannya. Selalu ucapkan kata yang jujur. Dan kita ingat, kenapa saya mau jadi orang yang jujur? Karena saya ingin meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat Nabi Muhammad SAW tidak pernah marah. Saya tidak akan ucapkan panjang lebar sifat amarahan itu, bagaimana kita bisa meniru Nabi Muhammad SAW supaya tidak marah. Tapi saya langsung akan memberikan amalannya supaya kita bisa berusaha meniru akhlak Nabi Muhammad SAW supaya tidak marah. Karena saya mendapatkan pelajaran, amarahan kita tidak akan merubah takdir, justru akan mengundangkan kemurkaan Allah dan juga menghilangkan pahala, dan juga tidak akan merubah takdir. Berarti amarahan kita tidak ada gunanya sama sekali. Tidak ada sesuatu yang terjadi kebetulan. Semuanya terjadi atas izin Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya memberikan amalan, saya ingin memberikan sebuah kisah. Ada seorang guru ngaji. Guru itu pernah keluar habis selesai tugas di sekolah, dan dia berada di terminal bis. Dia naiki bis. Bis bisa dibilang bis kecil, tidak terlalu besar, atau minibus. Kemudian dia berdapat posisi kursinya di samping supir bis. Semua penumpang sudah full bisnya berjalan. Di tengah perjalanan ada seorang preman berdiri menghentikan bis. Tiba-tiba dia buka pintu samping supir, kemudian dia memegang bajunya seorang guru ngaji, dan dia keluarkan secara terpaksa, dipaksa diusir dari mobil dan dibuang di tengah jalan dengan ucapan yang menyakiti dan kata-kata yang menghinakan. Dan orang preman ini menaiki bis, dan bis itu jalan. Guru ngaji protes, marah, tidak menerima kejadian ini. Bahkan dia berkata, demi Allah, kalau saat itu saya punya senjata, saya akan tembak orang preman itu, tembak dia mati. Sambil dia menunggu dalam kondisi sakit hati, dengan kehinaan yang terjadi, datang satu bis lagi. Kemudian dia naiki bis yang kedua, sambil terus berjalan. Di tengah perjalanan, dia melihat ada sebuah kejadian kecelakaan besar.
yang terjadi kecelakaan besar, bis yang tadi yang sempat dinaiki oleh guru ngaji, kebakaran bis tersebut, dan semua yang ada di dalam bis tersebut mati kebakaran, termasuk orang preman. Kata guru, ketika dia melihat mereka sudah mati dan kejadian kebakaran ini, dia langsung sujud syukur dan dia berkata, terima kasih ya Allah atas kiriman preman itu yang selamatkan saya dari kecelakaan bis dan kebakaran. Tidak ada yang terjadi kebetulan. Kadang-kadang datang sebuah takdir buruk, tapi Allah menantarkan kepada keselamatan dari takdir yang lebih buruk. Bisa jadi datang sebuah musibah yang kita belum siap menerima, tapi di balik musibah Allah mengangkat derajat kita, Allah menghapuskan dosa kita, bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kita sabar menghadapi musibah yang lebih besar. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diusir di Makkah, Allah menggantikan penduduk Madinah yang menyambut dengan sebaik-baiknya. Bahkan mereka menjadi orang-orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika sudah ada pilihan, Nabi Muhammad ketika telah membebaskan kota Makkah, Rasulullah SAW tidak memilih kembali ke kota Makkah. Justru Rasulullah SAW memilih diamkan diri di kota Madinah sampai wafat atas ucapan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada penduduk Madinah yang telah mereka berhasil untuk membela Nabi Muhammad, mendampingi Nabi Muhammad dan ikut memperjuangkan Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, yang mencintai aku, cintailah al-ansar, karena aku mencintai al-ansar, dan barang siapa yang mencintai al-ansar, dia juga mencintai aku. Itulah al-ansar, penduduk kota Madinah yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil Rasul mendoakan, Allahumma arhamil ansar wa abna'il ansar wa abna'il ansar. Ya Allah, rahmatilah al-ansar dan keturunan al-ansar, anak dan keturunan al-ansar, dan sampai hari kiamat mendapatkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi PR sekalian menjadi amal. Surat Ali Imran mulai dari ayat 133 sampai ayat 142. Cukup panjang, hampir satu halaman lebih beberapa ayat. Saya tidak akan membahas inti daripada ayat ini, tapi saya mengambil sedikit kesimpulan untuk mengobati sifat marah yang ada di dalam diri kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat itu, surat Ali Imran surah ketiga ayat 133 dan 134 dan seterusnya. Ini menjadi PR ya, jangan lupa nanti di rumah masing-masing buka Al-Quran, belajari isinya, fahami artinya, dan kita bisa amalkan. Dan di situ akan terlihat kunci-kunci takdir Allah Subhanahu wa taala, musibah-musibah yang kita hadapi, bagaimana inti daripada musibah, hikmah daripada ujian, semua ada ceritanya di dalam surah-surah ini atau dalam ayat-ayat ini. Inti dari kesimpulan 134, Allah Subhanahu wa taala berfirman, الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Allah gambarkan sifat muttaqin, mereka senantiasa suka bersedekah dalam sempit maupun dalam lapang, dalam susah maupun dalam senang. Kemudian wal kadhimin al ghaidh, mereka mampu menahan amarahnya. Wal afina 'anil nas, mampu memaafkan orang lain, mengikhlaskan perbuatan kesalahannya. Wallahu yuhibbul muhsinin, bukan hanya mampu sabar, bukan hanya mampu menahan amarahannya, bukan hanya mampu memaafkan, bahkan kata Allah mereka mampu berbuat baik
terhadap orang yang pernah menzaliminya, dan Allah mencintai orang yang berbuat baik. Di situ saya mengambil kesimpulan makna bagaimana kita mampu mengobati sifat amarahan kita. Kenapa di sini Allah kaitkan di ayat 134 surah Ali Imran tadi antara infak sama menahan amarahan? Apa kaitan antara sedekah sama menahan amarahan? Ternyata saya bisa mendapatkan belajaran. Sedekah adalah obat untuk menahan amarahan kita. Bahkan mampu mengobati sifat amarahan. Insya Allah tidak akan marah lagi. Gimana caranya? Setiap marah bersedekah. Kalau boleh, saya usulkan semua keluarga besar Hijrah Fest, mulai hari ini kita buka kotak amal khusus. Namanya obat amarahan. Khusus. Isinya apa? Sedekah. Setiap marah isi sedekah. 100 kali marah hari ini berarti 100 kali sedekah. Tujuannya apa? Niatnya mengatasi sifat amarahan kita. Saya kaitkan ayat ini dengan hadis Rasulullah SAW yang sahih. Salah satu manfaat dan keutamaan daripada sedekah, mampu memadamkan kemurkaan Allah. Was-sadaqatu tudfi'u ghadabar Rabb kama tudfi'ul ma'un nar. Kata Rasulullah SAW, sedekah mampu memadamkan kemurkaan Allah sebagaimana air mampu memadamkan api. Bayangkan, kalau sedekah mampu memadamkan amarahan Allah, mampu memadamkan kemurkaan Allah, yang kita tahu kemurkaan Allah jauh lebih dahsyat, tapi ternyata dengan sedekah kita mampu mengatasi dan mampu memadamkan amarahan Allah atau kemurkaan Allah, apalagi amarahan kita. Makanya setiap kita bersedekah, saat kita marah, jangan lupa selalu sertaikan sedekah itu dengan doa. Saya yakin keluarga besar Hijrah Fest, termasuk juga keluarga besar BI, saya yakin orang ini dermawan, suka berbagi. Tapi selalu ada satu hal yang tertinggal, doa habis kita bersedekah. Apa tujuan ketika kita bersedekah? Boleh ketika kita bersedekah, ya Allah aku mohon, titipkan pahala sedekahku untuk kedua orang tuaku yang sudah wafat. Ya Allah aku mohon, dengan berkat sedekah ini, sembuhkan penyakit orang tuaku yang sedang sakit. Apapun hajat kita boleh kita sebutkan, apalagi sedekah subuh. Kita kaitkan dengan sedekah subuh, dengan doa, termasuk amarahan kita. Ketika kita bersedekah, di saat lagi emosi, atau saat kita lagi marah, kita isi bersedekah, dan kita berkata, ya Allah, aku mohon dengan berkat sedekah ini, aku mohon, pimpinlah aku agar mampu mengobati sifat amarahan ini. Dan ketika sudah terlanjur kita marah, solusinya selain kita bersedekah, diam. Ketika kita marah, diam. Itu sikap yang terbaik. Diam, tidak usah reaksi apa-apa, tidak usah berbicara apa-apa, tidak usah bersikap apa-apa, hanya diam. Itu sikap orang yang sedang marah. Kenapa? Karena lagi orang yang marah pasti akan terungkap kata-kata yang ujung-ujungnya nanti menyesal atau membuat kita meminta maaf kembali. Apalagi ketika kita marah terhadap istri kita, lebih baik dan solusi yang terbaik diam. Kenapa? Karena ucapan itu akan menambah amarahan di antara kita, bahkan akan menambahkan hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa jadi terucap kata-kata talak, kata-kata cerai, dan habis sudah terlanjur mengucapkan cerai, baru tanya, Syekh, Ustaz, Habib, gimana solusinya? Sudah saya terlanjur ucapkan talak, tapi saya tidak sadar dengan ucapannya karena saya lagi marah. Saya berkata, subhanallah, tidak sadar, tapi kok bisa ingat? Kalau orang yang tidak sadar, tidak ingat apa yang dia ucapkan, berarti kita sadar sebenarnya, cuman mau pura-pura menjadikan amarahan alasan untuk bebas kita mengucapkan kata-kata, termasuk kata-kata talak. Makanya hati-hati, solusi yang terbaik saat kita marah, diam.
Dan ingat bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Itu di kondisi dan keadaan biasa. Lebih baik berkata yang baik atau diam, apalagi dalam kondisi amarahan. Makanya jamaah sekalian, mari kita sama-sama berupaya berlomba-lomba untuk kita meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahukah akhlak yang mulia akan melebihi derajatnya di surga, melebihi daripada ahli tahajud dan ahli puasa. Masih lebih tinggi orang yang mulia akhlaknya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jaminan, kata Rasulullah SAW, "Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Yang paling dekat kepadaku hari kiamat, yang paling mulia akhlaknya. Mudah-mudahan kita mampu meniru akhlak Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak mampu secara keseluruhan, paling tidak kita ambil mana yang kita mampu. InsyaAllah sedikit demi sedikit. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sampai kita akan menuju kesempurnaan akhlak Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Ari, semoga insyaAllah dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala.